ingin sampaikan kelompok kami, yaitu materi tentang berpikir kritis dan mampu melakukan proses pemilihan media pembelajaran yang tepat. Nah, di sini kami akan ada pembagiannya. Yang pertama yaitu pentingnya pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang ketiga, prinsip pemilihan media. Dan yang keempat yaitu prosedur pemilihan media. Saya Dendi Arizal Putra akan menjelaskan materi pertama, yaitu pentingnya memilih media pembelajaran, yaitu dalam faktor internal siswa. Di sini dalam pemilihan media pembelajaran sangat penting. Hal ini terkait dengan materi yang akan disampaikan serta tujuan dari pembelajaran tersebut. Pemilihan media didasarkan pada hasil sosialisasi yang analisis yang tajam terhadap berbagai faktor seperti tujuan peserta didik dan metode pembelajaran, kemampuan teknologi yang tersedianya. Tujuan dari pemilihan media adalah agar media yang digunakan tepat sasaran dan sesuai dengan keperluan, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang baik antara peserta didik dengan media yang digunakan. Banyaknya ragam media yang tersedia mengharuskan para guru perlu memilih media yang digunakan. Baiklah, saya Mahesti Putri akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang kriteria memilih media pembelajaran. Yang pertama itu jelas dan rapi. Maksudnya di sini ialah media yang baik harus jelas dan rapi dalam penyajiannya. Jelas dan rapi juga mencangkup layout atau pengatur format sajian suara, tujuan dan ilustrasi gambar. Yang selanjutnya itu adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Maksudnya media yang baik adalah media yang sesuai tujuan instruksional yang telah ditetapkan, yang secara umum mengacu pada salah satu gabungan dari 2 atau 3 ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selanjutnya adalah relevan dengan topik yang diajarkan. Media harus sesuai dengan karakteristik isi berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur atau generalisasi. Agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif, media harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan mental siswa. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya Fauzana Zafira akan menjelaskan tentang prinsip pemilihan media pembelajaran. Di mana prinsip pemilihan media pembelajaran ada yang pertama, yaitu kesesuaian, di mana media yang dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik, yang mana sesuai dengan materi pembelajaran serta yang diberikan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu kejelasan sajian, di mana materi pembelajaran sesuai dengan kejelasan materi atau tujuan pembelajaran sebelumnya. Yang ketiga yaitu keterjangkauan, di mana keluasan pengajaran dapat berkaitan dengan biaya besar kecilnya untuk mempertimbangkan media pembelajaran. Yang kedua yaitu ketersediaan, di mana ketersediaan yaitu sesuatu media perlu dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran, serta hendak mengajar dalam rancangan yang telah disebutkan macam-macam atau
jenis media pembelajaran yang dipakai. Apabila media pembelajaran tersebut ternyata tidak tersedia, maka kita perlu melakukan pergantiannya. Yang selanjutnya yaitu kualitas, di mana tujuan akhir dari media pembelajaran yaitu tercapainya tujuan pembelajaran, yang mana media pembelajaran ini bisa berupa video dan televisi, maka bentuk tertulis atau bentuk visual lainnya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Dila Suryani. Materi yang saya sampaikan yaitu mengenai prosedur pemilihan media pembelajaran. Secara umum ada 6 langkah media pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan apakah pesanan yang disampaikan oleh guru tersebut disampaikan kepada siswa merupakan tujuan pembelajaran atau hanya sekedar merupakan informasi atau hiburan. Yang kedua, menetapkan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau instruksional atau alat bantu dalam mengajar. Yang ketiga yaitu menetapkan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar tersebut akan digunakan strategi afektif, kognitif, ataupun psikomotor. Yang keempat yaitu menentukan media sesuai dari kelompok media yang cocok untuk strategi yang dipilih dan dapat dipertimbangkan ketentuan atau kriteria kebijakan fasilitas. Yang kelima yaitu mereview kembali kelemahan dan kelebihan dari media pembelajaran tersebut. Yang keenam yaitu merancang pengembangan dan produksi media pembelajaran. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Sekian materi dari kelompok 11. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.